Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat muslim di mana saja berada dan segenap pengurus Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam, baik di tingkat wilayah, tingkat daerah, dan kecamatan, dan di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Sebelumnya, saya sebagai Ketua Umum daripada pengurus besar Forum Ulama dan Aktivis Islam mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita yang lalu Allah ampunkan, dan kedepannya kita akan dapat meningkatkan lagi ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sahabat muslim, di mana saja berada, kita akan membahas tentang Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, setiap orang, setiap manusia, umat Islam, siapapun dia, berhak untuk bisa dan dapat berlebaran. Seluruh umat Islam di 1445 Hijriah ini di 2024 berhak untuk bisa dan dapat berlebaran. Tetapi tidak semua umat Islam bisa atau mendapatkan Idul Fitri. Idul Fitri hanya orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang selama bulan puasa telah siap atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di bulan puasa. Jadi setelah akhir daripada bulan puasa, maka orang Islam yang beriman kepada Allah akan kembali Idul Fitri, akan kembali fitri, kembali suci, putih, dan bersih. Subhanallah, ya kan? Tapi bagi orang-orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menjalankan perintah Allah selama bulan Ramadan, tidak berpuasa, tidak tarawih, tidak beribadah selama bulan Ramadan, ya tidak mungkin mereka itu akan terlahir fitri, terlahir suci atau bersih kembali. Idul Fitri kita terlahir suci, bersih. Karena selama bulan Ramadan kita telah dilebur dosa-dosa kita. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi Idul Fitri hanya manusia, orang Islam yang beriman kepada Allah, yang Allah membersihkan dirinya, jiwanya. Subhanallah. Apa itu fitri? Yaitu tadi kita terlahir kembali dalam keadaan fitri, suci, putih, bersih. Kenapa? Karena dalam hadis, Mami mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini terlahir suci, putih, bersih. Tidak ada dosa, tidak ada noda, apalagi dosa warisan. Apapun orang tuanya, itu tidak ada anak haram atau anak zina atau anak apalah yang dosa orang tuanya. Jadi manusia terlahir dalam keadaan suci dan bersih, tidak ada dosa, tidak ada membawa noda dan dosa daripada orang tuanya.
Jadi manusia itu terlahir suci, putih, bersih. Dan kemudian setelah lahir, anak-anak, remaja, dewasa mulailah terkontaminasi oleh fa'abawahu, oleh orang tuanya. Yang kemungkinan roh-roh yang suci ini, yang putih bersih ini, waktu di alam arwah, alastu birobikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Kemudian roh-roh ini kemudian turun ke muka bumi melalui orang tuanya yang Muslim, Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, mungkin ada yang ateis. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Nasrani, Majusi, atau Muslim. Itu orang tuanya. Tetapi hal tersebut Allah memberikan akal, pikiran, kemudian Allah mengutus nabi dan rasul, para ulama, Allah memberikan hidayah dan taufik yang menyebabkan manusia itu walaupun dilahirkan di orang tua non-muslim, Allah berfirman setelah kita akil balik dan berakal dan dewasa, afala taqilun, tidakkah engkau punya akal? Afala tafakarun, tidakkah engkau pikirkan? Afala tadabbarun. Jadi di sini walaupun Allah mengirimkan ke muka bumi dengan orang tua non-muslim, tetapi setelah akil balik, Allah sempurnakan akal dan pikiran kita untuk menelaah kembali daripada ajaran daripada orang tua kita, dari fa'abawahu, dari orang tua kita. Mungkin misal ada Tuhan yang di bumi, sementara itu lahir alam langit, hewan dan tumbuh-tumbuhan ada, dan itu tidak mungkin. Di sini afala takilun, engkau punya akal. Bagaimana semua sudah ada, Tuhan baru terlahirkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lahir fitri dan suci bersih bulan Ramadan. Dan selama di bulan Ramadan ini, dari 12 bulan dalam satu tahun, Allah menginginkan dalam satu bulan ini, Ramadan ini, Allah mengembalikan kita kembali bersih suci. Seperti waktu dilahirkan, daripada orang tuanya. Jadi baru awal Ramadan, baru akan kedatangan Ramadan, man fariha biduhri Ramadan, haramau jasadu ala nar, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dan 10 Ramadan pertama, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang Islam yang beriman, kepada kita. Kemudian 10 Ramadan kedua, Allah maghfirah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian 10 daripada malam terakhir, itkum minanar, Allah hindarkan mereka itu dari tersiksa api neraka. Intinya selama Ramadan, selama 1 bulan Ramadan, Allah cuci, Allah giles, Allah bersihkan daripada kotoran, dosa, noda, dan maksiat kita. Tapi kebanyakan daripada manusia tidak mau dibersihkan daripada dosa-dosanya, kotorannya, maksiatnya selama bulan Ramadan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah ingin kembali kita dalam keadaan bersih. Apa contoh atau perumpamaan daripada Allah ingin kembali kepada kita dalam keadaan suci atau bersih? Kalau saya ibaratkan manusia, roh manusia yang hadir di muka bumi ini itu seperti gelas, gelas atau piring atau apapun. Misalkan ada
saudara kita atau tetangga kita ada hajatan, ada walimat urus, kan, ada acara, kemudian tetangga kita minjem gelas atau minjem piring untuk menjamu para tamu dengan makanan ditaruh di piring atau gelas dalam hajatan tersebut. Nah, setelah hajatan itu gelas kita yang dipinjam oleh tetangga kita karena pesta itu gelas kembali kepada kita, itu tiga gelas yang dipakai oleh yang dipinjam itu kembali kepada kita tiga kondisi gelas. Gelas yang pertama yang kembali kepada kita yaitu gelas dalam keadaan bersih. Karena waktu kita minjemin gelas kepada tetangga kita, tentu dalam keadaan bersih, nggak mungkin dalam keadaan kotor. Ini Mbak, silakan gelasnya dipakai. Itu dipinjamkan. Ya Mbak, ya kan. Kemudian setelah selesai pesta dikembalikan. Pak Dedi, ini gelasnya saya kembalikan dan acara sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan ini gelasnya sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Oke Mbak, oke Pak, terima kasih. Ya kan? Tapi kondisi gelas yang kembali ini dalam keadaan bersih tentu tidak sebersih sebelum gelas ini dipakai. Ya kan? Gelas ini waktu dipinjam dalam keadaan masih dalam keadaan di dalam dus, masih bersih. Kemudian kembali tetapi masih ada bau amis atau bau apa, kan ada kotoran sedikit. Nah, ini gelas itu saya cuci lagi, saya bersihkan lagi atau saya elap. Kemudian saya taruh lagi di lemari pajangan atau di tempat kaca. Itu seperti itu. Gelas dipinjam, yang pertama kembali dalam keadaan bersih, tapi tidak sebersih sebelum dipakai. Oke? Kemudian gelas yang kedua kembalinya seperti apa? Gelas yang kedua, Pak Dedi, maaf ini gelasnya saya kembalikan dan acara udah selesai. Maaf, ini gelas karena acara sampai malam dan maaf saya belum sempat membersihkan, masih ada yang kotor. Ya nggak apa-apa, ya kan? Jadi gelas yang kedua kembali dalam keadaan kotor, tidak bersih. Nah ini gelas udah pasti saya akan cuci dengan air panas karena ada lemak-lemaknya. Ini piring, ini gelas saya cuci dengan air panas dan kemudian dengan sabun, kemudian dengan apalah untuk menghilangkan bau ini gelas, amis dan segala macam dan kotoran, ya kan? Gelas yang pertama kembali dalam keadaan bersih, gelas kedua kembali dalam keadaan kotor, tentu saya bersihkan. Oke, kemudian yang ketiga, gelas ini kembali kepada kita, yaitu dalam keadaan retak atau pecah. Pak Dedi, maaf, ini acara kemarin banyak yang hadir dan kebanyak anak-anak juga yang lari-lari yang pada bercanda, ada beberapa gelas atau piring yang pecah. Oke Mbak, nggak apa-apa, ya kan? Buang aja. Jadi gelas yang kembali kepada saya sebagai pemilik gelas tersebut kembali dalam keadaan retak atau pecah. Nah itu nggak mungkin saya lap atau saya bersihkan dengan air panas, saya cuci, tetapi ini gelas yang retak, yang pecah, yang gompal, itu saya buang di tempat sampah. Tidak mungkin saya bersihkan, kemudian saya taruh lagi di kardusnya atau di lemari pajangan, tidak mungkin. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, apa makna daripada
Gelas yang dipinjam tersebut kembali dalam keadaan 3 kondisi. Gelas yang pertama yang dipinjam oleh tetangga kita karena ada acara, itu gelas pertama itu dalam keadaan bersih. Inilah para ulama, para orang alim, para ustadz atau orang-orang soleh yang selalu beribadah mendekatkan diri kepada Allah untuk selalu membersihkan dirinya, jiwanya kepada Allah. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih, yang selalu membersihkan jiwanya kepada Allah, ya kan? Cuman sebersih-bersihnya kita ingin membersihkan diri kita, tentu tidak sebersih kalau pemiliknya sendiri yang membersihkan, yaitu Allah. Subhanallah. Dan selama bulan Ramadan, Allah sendiri yang ingin membersihkan makhluknya, khususnya umat Islam atau orang beriman kepada Allah, Allah yang membersihkan sendiri. Makanya apa? Ibadah yang lain, sholat, zakat, ibadah haji, beramal, infak, sedekah, itu untuk diri kita. Karena kita sendiri yang menginginkan membersihkan harta kita, zakat kita. Tetapi khusus untuk puasa, itu Allah sendiri yang akan mengganjar pahala, yang membersihkan kita hanya Allah. Karena bismillahirrahmanirrahim, kalau Rasulullah SAW dalam hadis kursinya, asyamu huwali, puasa itu untukku, wa ana aja, dan aku akan daripada puasa tersebut, dan aku yang akan membersihkan roh atau jiwanya, noda dan kotoran. Wa ana aja bihi, dan aku yang akan membersihkannya. Asyamu huwali, puasa itu untukku, dan aku yang akan membersihkan, yang akan mengganjar daripada pahala tersebut. Jadi gelas yang pertama itu adalah gelas yang kita pakai, yang dititipkan oleh manusia, oleh saya sendiri, ya kan? Ini tubuh, ini ruh, ini jiwa, dan saya ingin membersihkan ruh jiwa kita, dan kembali nanti mati menghadap Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, kita mati, kita maut, kita meninggal, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Cuman tetap Allah bersihkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Subhanallah. Kemudian gelas yang kedua. Gelas yang pertama kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, itulah orang-orang soleh. Gelas yang kedua kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, itulah orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang berdosa. Dia tahu bahwa ini dosa, tapi dia melanggar, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat musyrik. Nah, inilah dia gelas yang kembali kepada pemiliknya. Inilah manusia kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, dalam keadaan kotor, dosa. Nah, inilah yang kembali kepada Allah tetap akan masuk surga, cuman dicuci dulu, dibersihkan dulu di dalam neraka, tergantung seberapa besar, seberapa berat daripada kotoran tersebut, dosa tersebut. Subhanallah. Jadi sudah ada 2 poin, ini gelas kembali kepada kita. Gelas yang pertama adalah orang-orang soleh yang gelasnya bersih. Gelas yang kedua adalah orang-orang yang fasik, yang zolim, yang munafik, kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Ini gelas, ini jiwa. Kemudian yang ketiga, ini gelas retak, pecah. Inilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dia tidak mungkin dicuci dari ke neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, tidak mungkin. Dia udah ditaruh di sampah, di kerak neraka selamanya.
abadi di dalam neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Intinya ini gelas yang retak, yang pecah ini sudah masuk tong sampah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa musyrik, dosa kafir. Wa may yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan daripada dosa selain syirik atau kafir. Maka itu kaum muslimin muslimat di mana saja berada, jangan sampai kita sudah muslim, kita melakukan hal yang syirik, mensekutukan Allah, apalagi kafir, keluar daripada agama Islam, yaitu murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir sebagai penutup, Allah ingin kembali manusia menghadap Allah dalam keadaan suci, putih, bersih dari noda, dosa, dan juga dari segala macam makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumala, di mana suatu hari nanti tidak ada nilai, tidak ada arti, tidak ada manfaatnya apa-apa. Mal, hartamu, kekayaanmu, rumahmu, mobilmu, wal banun, dan anak keturunanmu yang jadi raja, yang jadi pangkat, jadi jenderal, harta tahta mahkota dan jabatanmu itu tidak ada nilai, nggak penting. Apalagi kita di kuburan ditulis Profesor Dr. Kiai Haji Tuan Guru Dr. Andes Dedi Hermanto SH MA. Ya kan? Kata tukang gali kubur itu ngeliat patok, itu orang matinya aja masih sombong, masih bawa-bawa pangkat jenderal apa segala macam, ya kan? Auzubillahi minasyaitonir. Itu tidak ada nilai, arti apa-apa. Jangankan dikubur, jangankan kembali kepada Allah. Kita baru mati saja, ini profesor, doktor, ini jenderal, ini menteri, ini presiden, baru mati aja, sama orang yang akan memandikan jenazah atau mayat tersebut, tidak ditanya mana ini presiden atau menteri atau jenderal yang mati, tidak ditanya sama orang yang akan memandikan, mana mayatnya, mana jenazahnya, siap kita mandikan, tidak ditanya. Kita mati aja sama orang yang memandikan mayat jenazah, itu tidak ditanya mana itu jenderal, mana itu profesor, mana itu doktor, mana itu kiai haji yang mati, mana, tidak. Langsung ditanya mana mayatnya jenazah. Tidak ditanya embel-embel kita. Itu mana presiden yang mati, tidak. Mana jenazahnya yang mati, mayat yang mati mana saya mandikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi menghadap Allah, tidak ada. Tidak ada. Jadi Allah benar-benar ingin bersih. Kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Yaumalah yanfa'u malu wala banun illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan hati atau jiwanya bersih. Ya kan? Hanya satu, qul huwallahu ahad, hanya satu ahad. Allah yang ada pada dirinya. Dalam hatinya, dari jiwanya, itu hanya Allah. Allahu somad, hanya ketergantungan sama Allah. Jadi tidak boleh harta tahta mahkota dunia apapun segala macam misinya tidak mau masuk ke dalam hati, cukup di pinggir-pinggiran hati. Atau lebih bagus lagi, jangan di pinggiran takut masuk, cukup di tangan. Harta tahta mahkota jabatan cukup di tangan. Kalau misalkan hartanya mungkin ratusan juta miliaran nggak bisa dipegang di tangan, ya cukup harta tersebut di bank, di tabungan. Jangan masuk ke dalam hati. Demikian yang benar datangnya dari Allah.
Mudah-mudahan 1445 Hijriah 2024 ini dalam rangka Idul Fitri kita terlahir dalam kembali kepada fitri, kepada fitrah, kembali suci, putih, bersih, dan juga kita dengan sedikit rezeki bisa berlebaran ke kampung halaman atau bisa merayakan lebaran dengan berikan makanan atau kue atau ketupat atau rendang. Intinya kita terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih, dan juga kita bisa berlebaran dengan baju baru, kue baru, dan juga bisa ke kampung menemui orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal, kita mendoakan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.